Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aski dengan NPM 0625 3070 1472 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi All-in-One PC pada mata kuliah Perbaikan dan Perawatan Komputer. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan membahas pengertian dari All-in-One PC, komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalamnya, serta kerusakan yang sering terjadi dan cara perbaikan dan perawatannya. All-in-One PC atau IOPC merupakan komputer yang menggabungkan sebagian besar komponen utama komputer ke dalam satu unit monitor. Nah, berbeda dengan desktop konvensional yang memiliki casing CPU terpisah, pada All-in-One PC ini, seluruh komponen seperti motherboard, prosesor, RAM, dan media penyimpanan ditempatkan di belakang layar monitor. Nah, konsep ini dirancang untuk menghemat ruang kerja dan memberikan tampilan yang lebih rapi karena jumlah kabel yang digunakan itu lebih sedikit. Nah, All-in-One PC ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, hemat ruang karena tidak memerlukan casing CPU terpisah, memiliki desain modern, dan proses instalasinya itu cukup mudah. Nah, di kelebihan tadi juga terdapat kekurangannya, yaitu karena komponen itu berada di dalam ruang yang sempit, proses upgrade dan perbaikan itu menjadi lebih sulit dibandingkan komputer desktop biasa. Selain itu, biaya penggantian komponen tertentu juga cenderung lebih mahal. Baik, saya Mas Rida akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen ataupun hardware dari PC atau all-in-one PC. Yang akan saya jelaskan pertama adalah motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai pusat penghubung seluruh perangkat kelas dalam komputer. Semua komponen yang terhubung dengannya seperti CPU, RAM, storage, maupun VGA akan dihubungkan ke motherboard dan akan saling berkomunikasi melalui motherboard. Di motherboard juga menyediakan slot-slot port seperti port USB, port LAN, dan juga port HDMI ataupun VGA dan lain-lain. Motherboard itu mengatur komunikasi antar perangkat keras seperti perangkat keras. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya, prosesor dan RAM. Yang pertama, prosesor. Prosesor itu adalah prosesor ataupun CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengelola seluruh data dan menjalankan instruksi dari sistem operasi maupun aplikasi. Prosesor ini untuk sekarang ada dua jenis atau dua merek. Yang pertama ada Intel seperti yang dilihat di gambar ini, di PPT ini. Ada juga AMD. Dari jenisnya, prosesor ada dua jenis, yaitu LGA dan VGA. LGA itu yang tidak berpin dan VGA yang berpin. Itu tergantung jenisnya kalau membelinya. Kemudian ada RAM. RAM itu adalah RAM itu berfungsi sebagai media penyimpanan sementara saat komputer sedang digunakan. Semakin besar dan semakin cepat kecepatan dari RAM, akan semakin mudah kita melakukan multitasking dan lain-lain. Misalnya kalau RAM ini semacam otak sementaranya kita, dimana kita jika ingin membuka program yang sudah kita buka, tidak perlu mengambil
file yang ada di harddisk atau SSD yang lambat lagi. Jadi langsung saja ke RAM yang sudah tersimpan di RAM secara sementara. Tetapi RAM ini tidak bisa menyimpan file selamanya karena akan memperlambat sistem lainnya. Kemudian lanjut, ada HDD atau SSD dan juga sistem pendingin. Di sini bisa kita lihat ini adalah HDD dan SSD. HDD dan SSD merupakan media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan sistem lebih banyak digunakan sistem operasi, aplikasi maupun file-file besar ataupun data-data yang penggunanya yang akan digunakan secara lama atau permanen. Dan juga perbedaan dari harddisk dan SSD ini adalah harddisk itu untuk kecepatan pembacaannya itu lebih lama, pembacaan dan menulisnya itu lebih lama, berbeda dengan SSD yang lebih cepat. SSD dulu ada beberapa jenis seperti SATA dan juga M.2 NVMe. SATA lebih ke standar, dia kecepatannya lebih cepat dari harddisk tetapi lebih lambat dari SSD M.2 NVMe. Selanjutnya ada sistem pendingin. Sistem pendingin berupa fan maupun kipas, heatsink, dan thermostat itu berfungsi untuk menjaga suhu prosesor agar tetap stabil selama komputer menyala. Bisa lihat di sini gambarnya, ada beberapa contohnya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan, saya berikan ke teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen pendukung dan I/O. Pertama-tama ada LED atau LCD, kemudian touchscreen pada model tertentu. Karena seluruh sistem terintegrasi dengan monitor, layar menjadi salah satu komponen penting pada all-in-one PC. Sebagian model bahkan sudah dilengkapi fitur touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan komputer langsung melalui sentuhan pada layar. Komponen berikutnya adalah webcam, speaker, dan mikrofon. Webcam digunakan untuk komunikasi video, speaker digunakan untuk perangkat keluaran suara, sedangkan mikrofon digunakan untuk menangkap suara pengguna. Kemudian, untuk mendukung konektivitas, all-in-one PC dilengkapi dengan Wi-Fi, Bluetooth. Selain itu, tersedia berbagai port koneksi seperti USB, HDMI, USB untuk perangkat eksternal, HDMI untuk tampilan tambahan, serta port LAN untuk koneksi jaringan kabel. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlul Sidik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa kerusakan yang sering terjadi pada all-in-one PC. Kerusakan pertama itu adalah komputer tidak menyala. Masalah ini itu dapat disebabkan oleh adanya adaptor yang rusak, power supply yang bermasalah, atau kerusakan yang terjadi pada motherboard. Jika salah satu komponen ini mengalami gangguan, maka komputer tidak akan mendapatkan daya yang cukup untuk beroperasi. Untuk kerusakan yang berikutnya itu adalah layar blank atau tidak menampilkan gambar. Penyebabnya itu karena panel LCD yang rusak, atau juga bisa jadi karena kabel fleksibel yang menghubungkan antara layar dengan motherboard itu longgar maupun rusak. Selain itu, all-in-one PC juga sering mengalami overheating atau panas yang berlebih. Kondisi ini itu biasanya karena banyaknya debu yang menumpuk pada sistem pendingin, atau juga bisa terjadi karena kipas yang sudah tidak bekerja secara optimal. Selain itu, kerusakan juga dapat terjadi pada penyimpanan seperti HDD atau SSD. Kerusakan pada komponen ini itu dapat menyebabkan komputer menjadi lebih lambat, sering mengalami error, atau bahkan gagal masuk ke dalam sistem operasi. Gangguan seperti ini juga dapat terjadi pada modul Wi-Fi.
sehingga komputer itu tidak dapat terhubung ke jaringan internet. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Zinapulan dari kelas 2C NPM 062530701468. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah troubleshooting, cara perbaikan, dan cara perawatan preventif pada komputer. Yang pertama, itu ada langkah troubleshooting. Pada proses troubleshooting, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu satu, mengidentifikasi masalah yang terjadi, kedua, melakukan pemeriksaan komponen, ketiga, melakukan pengujian untuk memastikan sumber kerusakan, dan keempat, menganalisis penyebab masalah, dan kelima, atau yang terakhir, itu melakukan perbaikan sesuai hasil analisis. Setelah kerusakan ditemukan, proses perbaikan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti membersihkan kipas pendingin yang kotor, mengganti thermal paste yang sudah mengering, mengganti RAM yang sudah rusak, melakukan upgrade dari HDD ke SSD untuk meningkatkan performa, serta menginstal ulang sistem operasi apabila terjadi masalah pada software atau sistem. Terus, selain perbaikan, perawatan preventif juga sangat penting untuk mencegah kerusakan di masa mendatang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu membersihkan debu secara rutin, melakukan update sistem operasi, melakukan backup data secara berkala, menjaga suhu ruangan agar komputer tidak mengalami overheating, serta menggunakan UPS atau stabilizer untuk melindungi perangkat dari gangguan listrik. Dengan melakukan troubleshooting, perbaikan, dan perawatan preventif secara tepat, kinerja komputer dapat tetap optimal serta resiko kerusakan dapat diminimalkan. Yang terakhir ada kesimpulan. All-in-one PC lebih ringkas dan praktis, memiliki komponen yang terintegrasi, membutuhkan perawatan yang baik, kerusakan dapat diminimalkan dengan maintenance rutin dan script. Dapat disimpulkan juga bahwa All-in-one PC merupakan komputer yang mengintegrasi seluruh komponen utama ke dalam satu unit monitor, sehingga lebih ringkas dan praktis digunakan. Namun, karena komponennya terintegrasi, proses perbaikan dan upgrade menjadi lebih kompleks, dan karena itu, perawatan yang baik dan rutin sangat diperlukan agar perangkat dapat bekerja secara optimal dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.